Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah Sobat Kicau Mania, di video kali ini kita sedang berkunjung ke salah satu tempat teman kita namanya Pak Dasril. Jadi tangkarannya ini ada di dalam rumah Sobat Kicau Mania. Nah saya penasaran Sobat Kicau Mania, bagaimana untuk tempat udaranya kalau di dalam rumah. Otomatis ya anggapan saya ini di sini pasti panas kalau untuk siang hari. Nah, karena kita merasa penasaran, maka dari itu kita akan masuk Sobat Kicau Mania, kita akan cek kandangnya. Nah, teman kita Pak Dasril ini Sobat Kicau Mania, saya mendengar informasi banyak trotol-trotol super ya keluaran dari tangkaran beliau. Kemudian banyak yang juara di usia pastol. Nah, oleh karena itu kita berkunjung ke sini, kita silaturahmi. Nah, bagaimana keseruannya Sobat Kicau Mania? Apakah ada yang unik di pembahasan kali ini? Simak terus video ini, tonton sampai habis. Nah Sobat Kicau Mania, di hadapan kita ini sudah ada murai batu pastol ya. Ini anakan dari tangkaran Pak Dasril. Nah ini contoh barangnya Sobat Kicau Mania. Jadi ketika kita berkunjung ke sini, kita melihat dulu contoh barang usia pastol. Nah itu cara yang benar Sobat Kicau Mania, kita berikan tips ya. Kalau kalian main ke penangkaran ya, kita harus melihat usia pastolnya seperti apa ya kan. Kemudian kita harus lihat indukannya, kemudian pejantannya kita harus cek semua. Kemudian kalau bisa ada trotolannya di dalam kandang, artinya lolo induk. Nah di sini saya akan menunjukkan Sobat Kicau Mania bahwa Pak Dasril ini ya juga spesialis lolo induk. Dia ini penangkar senior, tergolong senior untuk di kota Bengkulu ini Sobat Kicau Mania. Dan seperti di hadapan kita ini lolo indukan. Kalian boleh lihat di usia pastol, jadi dia tidak liar. Artinya semua ini butuh proses dan trik. Maka dari itu kita syuting ke sini untuk pembuktian bahwa tidak hanya di tangkaran kita lolo induk itu menjadi jinak lalat, tetapi juga di tangkaran teman-teman kita lolo indukan itu bisa menjadi jinak lalat dan tidak liar. Ini pembuktiannya Sobat Kicau Mania. Kita buktikan di sini tujuannya agar kalian bisa menilai, ya kan? Kalau di tangkaran kita lolo indukannya hasilnya seperti ini, jinak lalat pun bisa. Nah di tangkaran teman kita ini lolo indukannya juga tidak liar, artinya bisa jadi jinak lalat juga. Nah Sobat Kicau Mania, kalian harus tahu ya, kenapa kita menyebutnya jinak lalat. Itu artinya murai batu ini menjadi semi Sobat Kicau Mania, tidak liar, tidak jinak, atau tidak terlalu liar dan tidak terlalu jinak. Nah itu pengertiannya, jadi kalian harus tahu itu Sobat Kicau Mania. Kita lolo indukan ini ya, kita memang harus mengetahui karakternya ini seperti apa. Memang pada dasarnya lolo indukan ini ya, ada teman-teman kita juga yang pakai indukan yang liar, betinanya liar, pejantannya juga liar, itu ada. Namun juga ada pejantannya yang semi ya. Kemudian betinanya juga ada yang semi, tidak jinak dan tidak liar. Nah kebetulan Pak Dasril ini Sobat Kicau Mania ya, mulai dari indukannya betina dan pejantannya itu memang hasil lolo indukan ya. Jadi dia ternak lagi dari hasil tangkarannya sendiri. Nah di sini ya kita lihat pejantannya itu pakai ring APBN. Nanti kita akan lihatkan di kandang Sobat Kicau Mania. Itu anakan dari tangkarannya sendiri, hasil lolo induk. Jadi hasilnya itu tidak liar, tidak jinak, semi Sobat Kicau Mania, sehingga bisa produksi. Nah ketika produksi, trotolnya kita buat juga menjadi semi, tidak liar, tidak jinak. Nah inilah kelebihannya lolo indukan. Insya Allah tidak mudah cepat ngelowo Sobat Kicau Mania ya. Nah sekarang kita sudah berada di dalam kandangnya Sobat Kicau Mania. Kita sudah masuk ke sini ya. Kalian bisa lihat kandangnya sederhana. Nanti di sini kita akan tunjukkan juga Sobat Kicau Mania ya, bagaimana ventilasi udaranya.
Dan ketika saya masuk ke sini ya, hawanya dingin sobat kicau mania, tidak panas. Nah, itu dikarenakan atap plafonnya tinggi sobat kicau mania. Ditambah lagi di sini sobat kicau mania, ruangan tidak sempit ya, ruangannya lebar. Jadi kita ternak murai batu ini tidak perlu banyak-banyak kandang, cukup 5 atau 6 untuk di dalam rumah ini sobat kicau mania ya. Beda lagi ya kalau untuk di luar rumah. Nah, ini kita ambil posisi aman saja sobat kicau mania, di dalam rumah itu lebih aman. Nah, kalian bisa lihat di sini, kandangnya pun tidak terlalu tinggi sobat kicau mania ya. Jadi ruang udaranya ini banyak sobat kicau mania, tidak sempit. Walaupun ventilasinya kecil ya, namun kalau untuk ketinggiannya itu sampai ke plafon itu ya, posisi jaraknya itu benar-benar cocok. Artinya udaranya melingkar di sekitar ruangan ini. Itu sebabnya ruangan ini cukup dingin sobat kicau mania. Nah, ini yang kita katakan tadi sobat kicau mania ya. Pak Dasril ini juga spesial ya, ternak pastol-pastol ini sobat kicau mania. Dia siapkan di sini betina-betina pastol untuk diternak kembali dari hasil tangkarannya. Nah, ini yang di hadapan kita ini seperti yang kita sampaikan tadi sobat kicau mania, anakan tangkarannya sendiri pakai ring APBN. Jadi dia ternak dan berhasil. Nah sobat kicau mania, kalau kalian mengikuti video kami sobat kicau mania, itu sudah ada kita upload ya, ternak murai batu di dalam ruko, di dalam ruangan. Kemudian ternak murai batu juga di dalam rumah sobat kicau mania. Bentuknya seperti ini saja ya, pakai kayu dan triplek. Kemudian dinding itu ya dinding rumah sobat kicau mania. Kalian bisa lihat ya, kalian bisa lihat lagi di video-video kami yang sebelumnya. Nah, kenapa seperti ini sobat kicau mania ya? Karena satu sobat kicau mania ya, apabila kita upgrade kandang suatu saat nanti ya, kita bisa bongkar pasang. Nah, itu tujuannya. Nah, kemudian kayu dan triplek itu memang nyaman sobat kicau mania ya. Andai kata ruangan di udara ini dingin atau panas, itu bisa stabil sobat kicau mania. Ini faktanya sobat kicau mania, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Nah, begitupun juga di peternakan kita sobat kicau mania ya, posisinya juga di dalam rumah ya kan. Cuman posisi kita itu lebih ke belakang. Jadi kita tambah lagi dinding mengelilingi ruangan. Jadi kalau kalian perhatikan itu sama saja seperti di dalam rumah, dindingnya dinding rumah ya. Jadi menyatu saja, kita pakai juga kayu dan triplek karena itu memang penting sobat kicau mania ya, kita bisa upgrade lagi kandangnya nanti. Apabila kurang nyaman kita bisa tambahkan kenyamanan seperti apa sobat kicau mania. Jadi kita tidak repot lagi. Itu khusus untuk di dalam rumah ini sobat kicau mania. Kemudian kayu dan triplek ini posisinya ini ya, agar kandang ini hangat suasananya. Itu memang harus kita kaji sobat kicau mania ya, karena kenyamanan murai batu ini juga menentukan adalah di kandang. Nah sobat kicau mania, di sini juga kita akan memberikan sebuah informasi sobat kicau mania ya. Kalau kalian misalnya ternak murai batu di dalam rumah ya, kandangnya seperti ini ya, untuk cuaca hujan badai misalnya cuaca dingin ya, kondisinya tidak sama dengan kandang yang berada di luar rumah sobat kicau mania. Apalagi untuk lolo indukan sangat penting. Jadi trotolan itu tidak kedinginan, juga tidak kepanasan. Jadi sobat kicau mania harus memahami sobat kicau mania, dalam pembuatan kandang perlu diperhatikan teknik-tekniknya, kemudian ukurannya, kenyamanan seperti apa, kemudian sirkulasi udara seperti apa, kemudian lubang angin atau ventilasinya juga posisinya harus masuk ke dalam ruangan. Jadi kalau ventilasi kalian itu sedikit, harus diberikan
tambahan beberapa lubang angin walaupun kecil ya. Yang penting dia ini udaranya benar-benar masuk. Dan kebanyakan lolo indukan kalau untuk di luar rumah ya, posisinya sobat kicau mania, kandangnya tidak bisa kita atur, tidak bisa kita setting ya, tidak bisa kita lindungi dari cuaca-cuaca dingin atau cuaca musim hujan. Nah itu kebanyakan trotolannya cepat mati sobat kicau mania karena susah bertahan hidup, apalagi di malam hari. Nah oleh karena itu sobat kicau mania, buat kalian yang ingin baru belajar ternak murai batu ya kan, kalian perhatikan dulu ruangan kandang. Nah kalian harus atur itu, apakah di dalam rumah tempat kalian membuat kandang, apakah di luar rumah. Jadi kandang ini tidak bisa disamakan sobat kicau mania. Kalau di dalam rumah seperti ini ya lebih nyaman bentuk kandangnya, terbuat dari kayu dan triplek. Nah kalau untuk di luar rumah, kalian bisa lihat ya di video-video YouTube yang lain, nah itu rata-rata dia pakai tembok atau bata atau batako. Jadi memang udara di malam hari itu berbeda dengan di siang hari sobat kicau mania. Kebanyakan trotolan yang sakit atau mati itu lantaran kedinginan. Apalagi musim hujan, musim badai, musim angin kencang ya kan, mereka pasti kedinginan. Nah sobat kicau mania, ini kita sudah selesai review kandang sobat kicau mania ya. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan. Dari video ini sobat kicau mania dapat kita simpulkan sendiri sobat kicau mania bahwa beternak burung murai batu di dalam rumah pun bisa. Itu poin yang pertama. Kemudian untuk produksi lancar di dalam rumah pun bisa. Nah untuk soal kenyamanan kandang, kembali lagi dari kita sendiri yang mengaturnya, mulai dari ukuran kandang, kemudian ruang udaranya, kemudian untuk atap transparannya agar sinar matahari itu masuk ke kandang. Itu semua harus kita atur sobat kicau mania. Jangan sampai kita tidak paham.